Halo, nama saya Stephen Matthew Farelio dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi ruang lingkup Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SDM dalam mata kuliah Sistem Informasi SDM. Oke, yang pertama, ruang lingkup Sistem Informasi SDM itu apa sih? Oke, ruang lingkup Sistem Informasi SDM yaitu gabungan dari teknologi informasi dan manajemen sumber daya manusia yang dirancang untuk mengolah data karyawan, proses HR, dan pengambilan keputusan terkait SDM. Berikutnya ada peran penting dari ruang lingkup Sistem Informasi SDM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peran pentingnya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDM. Dengan keberadaan sistem informasi SDM, manajemen sumber daya manusia dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Seperti data karyawan yang mencakup informasi pribadi, riwayat pekerjaan, dan kinerja dapat diakses dengan mudah dan cepat. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan keamanan data. Sistem informasi SDM dapat membantu kita untuk memastikan bahwa data karyawan dapat disimpan dengan akurat dan aman. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan SDM dan melindungi data karyawan dari akses yang tidak sah. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Di poin ketiga ini, sistem informasi SDM dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Misalnya seperti informasi tentang kinerja karyawan yang dapat membantu manajer dalam menentukan kenaikan gaji atau promosi. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan karyawan. Nah, yang keempat ini dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dengan memberikan akses informasi, pelatihan, dan pengembangan karir. Dengan demikian, karyawan dapat merencanakan karir mereka di perusahaan dan meningkatkan motivasi karyawan tersebut. Oke, yang kelima, meningkatkan komunikasi. Di poin terakhir ini dapat meningkatkan komunikasi antar karyawan dan manajemen dengan memberikan akses informasi kebijakan perusahaan dan umpan balik kinerja karyawan. Oke, selanjutnya ada komponen utama sistem informasi SDM. Di komponen utama ini ada 5 poin yang sangat penting. Yang pertama, basis data karyawan. Yang kedua, modul penggajian. Yang ketiga, modul pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, modul rekrutmen dan seleksi. Yang kelima, modul manajemen kinerja. Oke, selanjutnya di sistem informasi SDM ini pasti ada tantangan. Di sini saya akan menjelaskan 2 tantangan tersebut. Yang pertama, ada tantangan teknologi. Di tantangan ini ada masalah integrasi dengan sistem lain, pembaruan teknologi, dan keamanan data. Untuk solusi dari tantangan ini, yang paling penting untuk memperbarui kebijakan keamanan data perusahaan dan melakukan pelatihan masing-masing karyawan. Yang kedua, ada tantangan dari manusia itu sendiri. Tantangan kali ini ada perubahan budaya organisasi, pelatihan karyawan, dan teknologi baru. Untuk solusi dari tantangan ini yaitu membuat program pelatihan yang efektif, dukungan manajemen yang kuat, dan partisipasi karyawan dalam perencanaan. Oke teman-teman, setelah dari tantangan, sekarang kita ke tujuan dari sistem informasi SDM. Tujuan tersebut yaitu untuk membantu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Dengan sistem ini, organisasi dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini mengenai karyawan, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dalam mengelola sumber daya manusia. Oke, next yaitu keuntungannya dari sistem informasi SDM. Penggunaan sistem informasi SDM dapat memberikan keuntungan diantaranya ada yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, mempercepat proses pengambilan keputusan terkait sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan keandalan informasi terkait dengan sumber daya manusia. Yang terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia.
Oke, demikian materi presentasi yang sudah saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.